Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan roti. Baginda Harun ar-Rasyid terkenal sebagai seorang pemimpin terbaik di Baghdad. Negeri itu menjadi sangat maju, bahkan mencapai masa keemasan di bawah kepemimpinannya. Bahkan, Baghdad berhasil memenangkan peperangan dengan negeri lain. Meskipun begitu, bukan berarti tidak ada masalah yang dihadapi Baginda Raja. Pada suatu ketika, kerajaan mengalami masalah keuangan. Pendapatan dari pajak yang dibayar rakyat tidak cukup untuk memenuhi target. Ada banyak kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi. Jalan-jalan yang rusak, fasilitas umum, dan bangunan istana yang rusak tidak bisa diperbaiki karena tidak ada dana. Baginda Raja sangat marah dengan keadaan ini. Dipanggilnya seluruh menteri yang bekerja di sana. Semua harus berkumpul untuk melaporkan pekerjaan masing-masing dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Semua menteri pun datang ke istana. Mereka menghadap Baginda dengan rasa resah. Kening mereka berkerut, wajah mereka cemberut, dan tangan mereka gemetar. Setiap menteri membawa setumpuk kertas laporan. Semua hasil kerja para menteri tercatat detail di sana. Saking banyaknya, bahkan kertas-kertas itu sampai berserakan di lantai. Satu persatu Baginda memanggil menterinya dan mendengarkan laporan mereka. Sayangnya, makin banyak laporan yang didengar, makin marahlah Baginda. Kenapa ini bisa terjadi? Pemasukan dari pertanian sangat sedikit, padahal tanah negeri ini sangat subur. Menteri Pertanian hanya gemetar ketakutan. Tak satu pun kata yang bisa diucapkan untuk menjawab pertanyaan Baginda. Laporan dari menteri yang lain juga tak membuat Baginda tenang. Kemarahannya malah makin menjadi. Baginda merobek-robek kertas laporan yang diterima. Ia bahkan memerintahkan para menteri untuk memakan kertas-kertas itu. Para menteri pun tak ada yang berani menolak perintah Baginda. Meskipun sudah marah habis-habisan, Baginda tetap tak mendapat solusi yang diinginkannya. Akhirnya Baginda meminta pendapat pada orang kepercayaannya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Sejak awal, Abu Nawas memang menghadiri pertemuan itu. Baginda Raja memberi tugas kepada Abu Nawas untuk menghitung laporan keuangan. Barangkali jika Abu Nawas yang menghitung ulang, hasilnya akan berbeda. Mau tak mau, Abu Nawas pun melaksanakan perintah itu. Selama ulang laporan para menteri, kening Abu Nawas dibasahi keringat. Ia tahu betul jika hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Pasti Baginda akan memperlakukannya seperti para menteri yang lain. Di sisi lain, keadaan perekonomian kerajaan memang sedang tidak baik. Tak mungkin Abu Nawas membuat laporan yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Itu justru makin membahayakan karena masalah-masalah yang ada tetap
tidak tertangani. Setelah beberapa lama mengerjakan laporan, akhirnya Abu Nawas menghadap Baginda. Ia terlihat senang, tidak seperti para menteri yang menghadap sebelumnya. Semua orang yang melihatnya pun terheran-heran. Apakah ia tak takut menghadapi murka Baginda? Atau ia telah menemukan jalan keluar dari masalah kerajaan? Abu Nawas sudah berada di hadapan Baginda. Ia siap menyerahkan hasil kerjaannya. Akan tetapi, semua orang dibuat kaget olehnya. Bukannya membawa setupuk kertas laporan, Abu Nawas malah membawa sekarung roti. "Apa ini, Abu Nawas?" Baginda bertanya dengan suara keras. "Ini roti, Baginda," jawab Abu Nawas tenang. "Aku tahu itu, tapi kenapa kau bawa roti itu kepadaku? Apa kau akan menyuapku? Kau pikir roti itu bisa meredam amarahku?" "Ampun Baginda, bukan begitu maksud hamba. Sesungguhnya seluruh laporan yang hamba kerjakan tertulis di roti ini." Semua orang makin terkejut. "Jelaskan padaku, apa maksudmu? Apakah dengan menulis laporan di roti hasilnya bisa berbeda?" "Sekali lagi ampuni hamba, Baginda yang mulia." Hamba yakin Baginda sepakat bahwa usia hamba tak muda lagi. Tak mungkin hamba kuat memakan kertas seperti para menteri sebelumnya. Karena itulah hamba menyerahkan laporan dalam roti ini. Hamba siap dihukum dengan memakan roti ini. Baginda Raja terdiam mendengar perkataan Abu Nawas. Ia menyadari perlakuannya kepada para menteri sangat tidak baik. Kemarahannya sama sekali tak menghasilkan jalan keluar. Akhirnya, Raja mulai berdiskusi dengan cara yang baik bersama para menteri untuk memecahkan masalah yang terjadi pada rakyatnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.